Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mazhar Abdullah, NPM 2335 1015 3, kelas 6F, pemrograman mobile. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku yaitu di bab 6. Langsung saja yaitu yang pertama Navigation Era, Enter the Explorer. Capaian pembelajaran menganalisis pergeseran paradigma dari imperatif routing ke file-based routing. Terus menguasai konsep navigasi linear menggunakan style navigator dan manajemen memori tumpukan layar. Merancang navigasi paralel yang efisien menggunakan tabs dan persistent layout yang mengimplementasikan rute dinamis untuk menangani data variabel menggunakan slopes. Menerapkan strategi deep linking otomatis untuk menghubungkan aplikasi dengan ekosistem di eksternal. File-based routing the next just for mobile. Selama bertahun-tahun, navigasi dalam pengembangan aplikasi React Native didominasi oleh pendekatan iteratif yang dikenal sebagai React Navigation. Dalam pendekatan lama ini, developer harus mendefinisikan struktur navigasi secara manual. Dalam satu file JavaScript raksasa, mengimpor setiap layar satu persatu dan menyusunnya dalam proyek konfigurasi yang rumit. Bayangkan kamu ingin membangun rumah, tetapi alih-alih memiliki denah yang jelas. Kamu harus menulis daftar instruksi teks panjang tentang bagaimana setiap kamar terhubung satu sama lain. Seiring membesarnya aplikasi, file konfigurasi router ini berubah menjadi spaghetti code yang mengerikan, penuh dengan ratusan baris import dan logika bersaing sulit dilacak. Jika kamu selalu mengerti nama rute di satu tempat saja, aplikasi bisa crash tanpa peringatan yang jelas, membuat proses debugging menjadi mimpi buruk. Namun, angin segar perubahan telah bertiup dengan kedatangan explorer yang membawa paradigma file-based routing ke dunia mobile. Konsep ini bukanlah hal yang baru bagi mereka yang pernah menyentuh pengembangan web modern dengan Next.js. Tetapi di dunia native, ini adalah revolusi. Lebihnya sangat sederhana namun brilian. Struktur folder di dalam proyekmu adalah navigasi aplikasimu. Kamu tidak perlu lagi mendefinisikan rute secara manual. Cukup buat file bernama home tsx di dalam folder app. Dan secara otomatis root home tercipta. Ini seperti sistem pengarsipan digital di komputermu. Jika kamu membuat folder baru, jalur path ke folder itu otomatis terbentuk tanpa kamu perlu mendaftarkannya ke sistem operasi. Kelebihan utama dari sistem ini adalah intuitive mapping atau pemetaan yang intuitif antara apa yang kamu lihat di struktur file dengan apa yang ditampil di layar. Jika kamu melihat file up testing profile test X, kamu langsung tahu bahwa layar ini bisa diakses melalui URL setting profile. Tidak ada lagi tebak-tebakan atau pencarian nama variabel navigasi yang membingungkan di seluruh basis code. Struktur fisik file menjadi single source of truth, memaksa developer untuk menjaga kerapian organisasi folder sejak awal. Jika struktur foldermu berantakan, navigasi aplikasimu juga akan berantakan, sehingga Explorer secara tidak langsung mengajarkan disiplin arsitektur yang baik. Selain itu, Explorer membawa konsep universal links ke tingkat yang lebih tinggi, menjadikan setiap layar di aplikasimu memiliki alamat URL yang saling valid secara default. Direct navigation lama, setiap layar bisa diakses lewat URL membutuhkan konfigurasi tambahan yang sangat teknis dan membosankan. Dengan Explorer, karena setiap file sudah memetakan dirinya ke sebuah path, fitur ini dihadir secara gratis dari kotak. Ini berarti aplikasimu siap untuk berjalan di web. Dengan navigasi URL yang berfungsi penuh tanpa usaha ekstra. Batas antara aplikasi natif dan website menjadi semakin kabur. Memungkinkan kita memang satu basis code yang benar-benar lintas platform. Konten layar tanpa pusing memikirkan bagaimana layar itu didaftarkan. Ini mempercepat waktu pengembangan secara drastis. Memungkinkan kita untuk mengkontrol typing fitur baru dalam hitungan menit, bukan jam. Terus yang kedua, the stack navigator. History as a card deck. Konsep navigasi paling fundamental dalam aplikasi mobile adalah stack navigator yang bekerja persis seperti tumbukan kartu de remi dari meja. Ketika kamu membuka aplikasi dan menekan semua tombol untuk pindah ke layar baru tersebut tidak menggantikan layar lama, melainkan diletakkan di atas layar lama. Layar lama masih ada di sana, hidup di memori, menunggu di bawah tumpukan untuk dipanggil kembali. Ini berbeda dengan navigasi web tradisional di mana halaman baru biasanya menggantikan halaman lama sepenuhnya. Mekanisme tumpukan ini memberikan pengalaman pengguna UX yang natural, di mana pengguna merasa masuk lebih dalam ke dalam aplikasi dan bisa kembali ke permukaan kapan saja.
Perilaku ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai navigation history linear. Setiap kali pengguna melangkah maju secara perjalanan, mereka bertambah satu lapis tombol back di pojok kiri atas, berfungsi sebagai perintah pop, yaitu mengambil kartu paling atas dan membuangnya, sehingga kartu di bawah terlihat kembali. Karena layar sebelumnya tidak pernah dihancurkan, kartunya tidak terjaga. Teks yang sudah diketik di dalam layar sebelumnya tidak akan diingat saat pengguna kembali. Ini adalah fitur krusial yang membedakan aplikasi native berkualitas tinggi dengan situs seluler yang sering refresh halaman saat tombol back ditekan. Namun, zaman memori pada Stack Navigator adalah pedang bermata dua yang harus diwaspadai setiap developer. Baru tanpa pernah melakukan app pop, tumpukan kartu itu menjadi sangat tinggi hingga memakan habis RAM perangkat. Bayangkan pengguna yang masuk ke detail produk A, lalu klik produk B, lalu produk C, dan seterusnya hingga 50 kali. 50 layar tersebut akan menumpukan di memori. Oleh karena itu, kita harus bijak menggunakan metode navigasi. Gunakan pos untuk masuk lebih dalam, tapi gunakan replace atau resetting jika kita ingin menggantikan konteks sepenuhnya. Replace akan menentukan kartu teratas dengan kartu baru tanpa menambah tinggi tumpukan. Di Explorer, pengguna Stack Navigator didefinisikan secara deklaratif di dalam file layout reset. Alih-alih menulis komponen navigator yang rumit, kita cukup mengekspor komponen stack dan mendefinisikan opsi untuk setiap layar anak. Kita bisa mengatur judul header, warna tombol back, atau bahkan menyembunyikan header sepenuhnya dengan beberapa baris kode konfigurasi. Fleksibilitas ini memungkinkan kita mengontrol tampilan navigasi berlayar dengan sangat presisi namun tetap terpusat. Explorer membaca file layout ini dan secara otomatis mengumpulkan semua file di dalam log folder tersebut dengan logika tumpukan yang benar. Salah satu fitur visual yang paling memuaskan dari Stack Navigator adalah transition animation, bahwa bawaan yang halus. Di iOS, layar baru diluncurkan dari kanan ke kiri. Sementara layar lama bergeser sedikit dengan efek parallax dengan yang elegan. Di Android, transisi standar biasanya berubah efek pad dan sekali di bawah atau tengah. Animasi ini bukan sekedar hiasan, yang memberikan petunjuk spasial kepada otak pengguna tentang di mana posisi mereka berada dalam hierarki aplikasi. Eksporter mungkin kita menggunakan animasi ini tanpa konfigurasi apapun, membuat aplikasi terasa mahal dan terpoles dengan baik secara instan. Penting juga untuk memahami pedoman dalam model presentation dan presentation dalam Stack. Karena jika kita ingin layar baru muncul dari bawah ke atas, bukan dari samping, ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas singkat seperti format pengisian data atau konfigurasi yang harus menyelesaikan pengguna sebelum kembali. Di Explorer, mengubah mode presentasi ini semudah menambahkan perspective selection modal. Pada konfigurasi layout di layout test, memahami kapan harus menggunakan pose standar dan kapan harus menggunakan modal adalah bagian penting dari desain interaksi mobile baik. Yang ketiga yaitu Tabs and Layout Parallel Universe. Jika Step Navigator adalah tentang perjalanan yang menuju mundur, maka tab navigator adalah tentang perpindahan antara dunia level yang setara. Bayangkan sebuah rumah dengan beberapa ruangan pertama, ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Kamu tidak masuk ke dapur dari ruang tamu dan dalam artian menumpuk ruangan. Melainkan kamu berpindah lokasi. Dalam lokasi ini biasanya direpresentasikan oleh menu bar di bagian bawah layar. Tab memungkinkan pengguna berpindah konteks utama dengan satu ketukan tanpa kehilangan status di masing-masing tab tersebut. Jika kamu men-scroll jauh ke bawah di tab Home, lalu pindah ke tab Profile, dan kembali lagi ke Home, posisi scrollmu di Home harus tetap sama. Disinilah konsep persistent layout di Explorer menjadi sangat vital melalui file sakti bernama tsx. File ini bertindak sebagai backing foto yang tetap diam sementara foto di dalamnya berganti-ganti. Ketika kita mendefinisikan navigasi tab di dalam layout tsx, komponen navigasi tersebut hanya dibuat satu kali saat aplikasi pertama dikali buka. Saat pengguna berpindah antar tab, bagian folder dan header tidak akan di-render ulang. Hal ini sangat penting untuk performa dan pengalaman pengguna. Karena kita tidak ingin menu bawah berkedip atau hilang sejenak setiap kali kita mengganti halaman. Layout yang persisten menciptakan ilusi kestabilan aplikasi yang kokoh. Explorer menyederhanakan pembuatan tabs ini dengan komponen tabs yang bekerja mirip dengan stack. Dalam layout SE, kita mendefinisikan setiap tab dengan komponen tab script, memberikan nama rute, icon, dan label. Hebatnya, Explorer secara otomatis memetakan nama file di folder tersebut ke slot tab yang tersedia.
Jika kamu punya file index.tsx, explore.tsx, dan profile.tsx di folder tabs, dan kamu mengonfigurasi layout.tsx di folder yang sama, Explore akan menekan semua sistem navigasi yang berfungsi penuh secara otomatis. Penggunaan tanda kurung tabs pada nama folder disebut block text, block syntax, yang memberikan tahu komputer bahwa folder ini hanyalah untuk pengelompokan logis dan tidak mempengaruhi jalur URL. Salah satu tantangan dalam navigasi tabs adalah menangani nested navigation atau navigasi bus run. Seringkali di dalam sebuah tab, kita ingin karena bisa menekan sebuah item dan masuk ke layar detail. Di sini terjadi pertemuan antara konsep tabs dan stack. Tab adalah produk utamanya, tapi dalam setiap tab sebenarnya terdapat stack independen masing-masing. Explorer menangani kompleksitas ini dengan sangat elegan melalui struktur folder hierarkis. Kamu bisa memiliki folder home yang di dalamnya adalah layout tag sebagai text tag dan index tag lalu seluruh folder home itu menjadi salah satu anak dari navigasi tag utama. Struktur folder mencerminkan struktur navigasi, mengukus teks, step mengukus layar. Selain itu, bersistem mungkin kita mendapatkan menurut AI global yang harus selalu dilihat di semua halaman. Seperti pemutar musik mini di Spotify atau notifikasi TOS. Dengan menetapkan kemarin tersebut di layout CSX, utama di luar slot atau navigator. Komponen itu akan melayang di atas seluruh aplikasi dan tidak akan terganggu saat navigasi berpindah. Ini adalah teknik arsitektural yang powerful. Untuk menjaga kontinuitas pengalaman pengguna, kita tidak perlu meletakkan komponen pemutar musik di setiap halaman satu persatu. Cukup satu kali di layout induk dan ia akan ada di sana selamanya. Lanjut ke keempat, ini dynamic routes and slopes double cups. Dalam aplikasi nyata, kita jarang membuat halaman statis yang berdiri sendiri. Sebaliknya kita membuat pola halaman yang diisi dengan data berbeda. Contohnya halaman profil pengguna, tidak mungkin kita membuat file basic untuk sejuta pengguna. Seperti user 1 CSX, user 2 CSX, dan seterusnya. Di sinilah dynamic routers masuk sebagai penyelamat. Mungkin kita membuat satu file cetakan yang bisa menangani sebagai variasi URL di Explore Router. Kita menggunakan tanda kurung siku pada nama file atau folder untuk menandakan bahwa bagian tersebut adalah parameter dinamis, sering disebut sebagai slope. Jika kamu membuat file dengan nama id tsx di dalam folder user, maka ORD ini akan cocok dengan URL apapun yang memiliki pola user 123, user abc, atau user bambang, string 123 abc atau bambang, sebenarnya akan ditangkap sebagai parameter bernama id. Konsep ini mirip dengan variabel dalam aljabar, di mana bisa berupa apa saja. Explorer secara cerdas mempersing URL tersebut dan menyediakan parameter itu ke dalam komponen melalui hook khusus. Ini mengubah cara kita memandang file. File bukan lagi sekedar halaman statis, melainkan fungsi yang menerima input dari URL dan menghasilkan output tampilan yang sesuai. Untuk mengakses nilai parameter di dalam sini, kita menggunakan hook use local share smarams. Hooks ini mengembalikan sebuah subjek yang berisi semua parameter yang ada di URL saat ini. Misalnya di dalam ID tag, kita bisa menulis const ID use local share params. Jika pengguna membuka URL user 42, variabel ID akan meringankan dari 42. Kita kemudian bisa menggunakan ID untuk memanggil API ke backend. Mengambil data detail pengguna nomor 42 dan memberikannya di layar. Proses ini terjadi secara sinkron dan instan pada saat komponen dimount, menjadikan URL sebagai state global yang menggerakkan logika aplikasi. Selain parameter jadul seperti ID, Explorer juga menangani parameter query standar web seperti share sepatu, source page. Dapatnya use local search params menggabungkan kedua jenis parameter ini ke dalam satu objek yang mudah diakses. Ini berarti kita membuat fitur pencarian atau filter yang shareable. Jika pengguna memiliki filter daftar dan mengirim ke linknya ke teman, teman tersebut akan melihat hasil filter yang sama persis karena syarat filter simpan di URL. Bukan yang variable local memory height. HP. Ini adalah langkah besar menuju aplikasi mobil yang berperilaku transparan seperti web. Dengan REST parameters, kita bisa menangkap array elektronik, komputer, laptop, gaming, dan Android breakpoint yang dinamis. Fitur ini memberikan fleksibilitas tanpa batas dalam mengatur struktural yang kompleks namun tetap bersih. Lanjut yang kelima, deep linking the wormhole. Deep linking adalah konsep yang sering dianggap spesifik dan sulit oleh banyak pengembang mobile. Namun sangat vital untuk perkembangan aplikasi secara sederhana. Deep linking adalah tautan URL yang ketika di HP akan membuka aplikasimu dan langsung membawamu ke halaman spesifik di dalamnya. Melewati halaman depan, bayangkan ini sebagai lubang caching yang memindahkan pengguna dari luar angkasa langsung ke ruang tamu aplikasimu. Tanpa deep linking,
Catatan promosi nggak mau sebar hanya akan membuat halaman utama aplikasi. Mengakses penggunaan cari produk promo itu sendiri secara manual. Sebuah gesekan UX membunuh konversi penjualan. Di era eksporter mengonfigurasi dan mungkin membutuhkan pengaturan yang rumit di sisi natif. Serta konfigurasi mapping ini di Red Navigation yang rentan kesalahan. Eksporter mengubah permainan secara drastis karena dibangun dengan prinsip URL first. Karena setiap file ini di eksporter sudah memiliki alamat URL secara alami. Di linking menjadi fitur yang aktif secara otomatis. Kamu hanya perlu mendaftar akun skema aplikasimu di konfigurasi dan boom atau tautan app 123 akan langsung membuka halaman ID transaksi di aplikasimu tanpa kode tambahan apapun. Ada dua jenis utama deep links yang perlu dipahami, custom schemes dan universal links. Deep links custom schemes menggunakan protokol buatan sendiri seperti Gojek atau Spotify. Ini mudah diatur tetapi memiliki kelemahan jika aplikasi belum terinstall, data akan error. Solusi yang lebih modern adalah universal links yang menggunakan domain web standar HTTPS, www, myapp.com. Kejadiannya adalah jika aplikasi terinstall, sistem operasi akan membukanya langsung di aplikasi. Jika tidak, ia akan membuka website biasa di browser sebagai cadangan. Exporter mendukung kedua metode, yaitu dengan mulus, memberikan fleksibilitas strategi marketing maksimal. Implikasi dari thread linking yang mudah ini sangat besar bagi strategi user acquisition dan retargeting. Tim marketing bisa mengirim notifikasi push yang berisi tautan spesifik ke halaman. Saat pengguna mengetuk notifikasi tersebut, eksporter akan parsing URL, menjadikan parameter yang diperlukan, dan menyerahkan pengguna tepat di depan tombol bayar. Ini menghilangkan hambatan kognitif dan meningkatkan transaksi secara signifikan. Aplikasi bukan lagi pulau terpencil, melainkan bagian dari jaring laba-laba yang saling terhubung. Selain itu, Jamlinki memudahkan proses testing dan sharing antara tim developer. Kamu bisa berbagi URL spesifik dari halaman yang sedang kamu kerjakan kepada rekan timmu atau QA. Mereka cukup klik link tersebut itu di simulator atau HP mereka. Dan aplikasi langsung melempar ke fitur yang sudah diuji tanpa perlu klik-klik manual dari halaman login. Di Explorer URL di browser simulator bahkan akan berubah secara real time saat kamu navigasi di dalam aplikasi. Berikan umpan balik visual yang sangat membantu untuk memahami struktur navigasi yang sedang berjalan. Yang keenam, integrasi keislaman, template of guidance. Dalam bab 6, kita mempelajari bahwa aplikasi yang hebat sekalipun tidak akan berguna jika penggunanya tersesat. Jika kita membutuhkan router dan sistem navigasi yang jelas agar pengguna bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lain hingga mencapai tujuannya. Konsep navigasi ini sangat relevan dengan perjalanan spiritual seorang muslim. Yang pertama, routing dan konsep Siratal Mustaqim. Fungsi utama Explorer adalah memastikan URL home membawa pengguna ke halaman beranda, bukan ke halaman error 404. Router adalah penunjuk jalan. Tanpa konfigurasi router yang benar, aplikasi akan kehilangan arah. Dalam Islam kita menyadari bahwa manusia adalah tersesat tanpa petunjuk. Oleh karena itu, menurut sekali sehari dalam salat kita berdoa meminta router yang terbaik. Yang kedua itu Stack Navigator dan konsep muhasabah. Stack Navigator bekerja dengan menu layar. Fitur utamanya adalah tombol back yang memungkinkan pengguna menengok kembali ke layar sebelumnya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan maju ke depan, sekali kita perlu melihat ke belakang. Dalam misal melihat ke belakang untuk evaluasi disebut muhasabah. Tombol back di aplikasi memberikan kesempatan pengguna memperbaiki input atau meninjau ulang pilihan. Demikian pula muhasabah ia adalah tombol kembali sebagai soal kita untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan masa lalu sebelum kita di post ke layar berikutnya. Ini tidak memiliki tombol kembali. Yang ketiga, deep linking dan menyambung silaturahmi. Kita belajar tentang deep linking, sebuah mekanisme di mana tautan dari luar biasa menembus masuk ke lubang langsung ke bagian dari terdalam aplikasi. Ini adalah tentang konektivitas dan menghilangkan hambatan akses. Teknologi ini mengingatkan kita pada pentingnya silaturahmi. Seorang mukmin tidak boleh mengisolasi diri. Ia harus bisa terhubung dengan masyarakat luar. Di LinkedIn memudahkan orang masuk ke aplikasi kita, maka akhlak orang seorang muslim pun harus seperti LinkedIn. Memudahkan orang lain untuk masuk ke dalam kebaikan terbuka dan tidak membuat tembok penghalang kemungkinan orang lain untuk berinteraksi dengan kita. Kemudian yang ketujuh itu rangkuman, juga adalah membuat esensial dari bab 6 yang membahas revolusi navigasi melalui berbasis struktur file. Yang pertama, file based routing. Tinggalkan cara lama yang ribet dengan konfigurasi manual.
folder URL di Explorer, struktur foldermu adalah navigasimu. Buat file home TSX di folder drive dan rute home, otomatis kita mirip framework Next.js di web. Single source of truth. Tidak ada lagi konfigurasi router raksasa yang membingungkan. Navigasi menjadi intuitif dan terorganisir sesuai lokasi file. Dua, Nasdaq Navigator. Tumpukan kartu navigasi linear untuk sejarah perjalanan. Push and pop. Layar baru ditumpuk di atas layar pertama. Layar lama. Dan tombol kembali membuang layar atas. Memory warning. Hati-hati menumpuk terlalu banyak layar tanpa pernah dibersihkan. Bisa memakan RAM. Gunakan router replace jika tidak perlu kembali ke layar sebelumnya. Yang ketiga, test and persistent layout. Navigasi sejajar untuk menu utama. Layout TSX, file sakti yang bertindak sebagai bingkai tetap. Saya bertindak tetap, di header dan folder tidak di-render ulang. Menjaga performa dan kestabilan visual. Hierarki. Aturan barunya adalah test multi stack, jangan terbalik. Yang keempat, dynamic routers and slopes. Menangani halaman yang datanya berubah-ubah. Syntax ID TSX, gunakan kurung siku untuk membuat rute dinamis. Terus use local search params untuk hub untuk menangkap data parameter dari URL agar bisa dipakai memanggil IP. Yang kelima, deep linking. Menghubungkan dunia luar langsung ke dalam fitur spesifik di aplikasi. URL first karena ekspor router berbasis URL, deep linking aktif secara otomatis akan langsung membuka halaman detail produk nomor 5. Yang ke-8 yaitu evaluasi kompetensi, studi kasus, dan analisis kritis. Salah satu analisis profil, file fast, biasa routing dan jalan yang lurus. Skenario di sini selalu developer menulis konfigurasi yang panjang di satu file aplikasi lalu menciptakan spaghetti code yang membingungkan eksplorator mengubahnya menjadi sebuah file. Versi namun adalah oke, pertanyaannya itu mengapa pergeseran ke file based routing dianggap sebagai evolusi krusial dalam kejelasan arsitektur aplikasi. Apa risiko mempertahankan konfigurasi manual yang rumit? Hubungkan konsep struktur folder sebagai penunjuk jalan-jalan ini dengan konsep route mustaqim. Maka petunjuk struktur juga sendiri dan membingungkan. Oke, kata kunci jawabannya itu single source of truth. Kasih adalah rutenya menggunakan ambiguitas konfigurasi maintenance mudah menemukan halaman karena struktur folder mencerminkan struktur aplikasi. Surat Al-Mustaqim, jalan yang lurus itu jelas, tidak berbengkok-bengkok. Eksplorator menggunakan jalan menuju fitur, sebagaimana syariat menyederhanakan jalan menuju surga. Soal yang kedua, evaluasi penggunaan stack navigator dan konsep muhasabah. Skenario-nya, seorang pengguna mengunggah aplikasi yang alamat dan akhirnya crash setelah ia menekan tombol predik sebenarnya sebanyak 5 kali. Ternyata tombol tersebut menggunakan terus menerus menumpuk layar baru selama mengatur pernah membuang layar sebelumnya. Memori HP menghapus menggunakan tombol layar. Pertanyaannya itu kesalahan kita sanksi tersebut. Kapan seharusnya kita menggunakan router push dan kapan router plus kalian fungsi tombol back dengan konsep muhasabah. Apa yang terjadi bahwa pada jiwa manusia juga harus menulis perangkat gitu. Ini ke belakang dari yang ini. Oke, kata kuncinya di sini memory leak. Untuk layar tidak batas memakan RAM. Push and face replace, menakar replace jika tidak perlu kembali. Muhasabah tombol back adalah memanipulasi tanpa muhasabah manusia akan crash karena beban dosa kesalahan membuat tempat pernah diperbaiki. Terus yang ketiga ini kreasi struktur resisten layout dan sifat istiqomah. Skenario-nya ada diminta membuat aplikasi berupa mutara fungsi oleh Spotify. Kalian minta agar saat pindah dari tab rendah di tab koleksi, benar ini di bagian tab hilang atau terlilat. Pemutar musik harus tetap ada dan lagu tidak boleh terputus. Penuhnya rancanglah asal film Sampai fitur ini jelaskan mana membuat motor bisa dapat dan berubah. Kelihatannya dengan sifat istiqomah dalam Islam. Bagaimana seorang mukmin harus memiliki prinsip dasar untuk kalau meskipun berubah nanti. Kata kunci jawabannya itu di sini adalah developer value ATSF membuka slot, keluar yang di luar slot tidak akan di-mount saat rute anak berubah. Performance menjaga render yang tidak perlu. Istiqomah adalah kita prinsip. Aman adalah ujian dunia. Prinsip harus tetap tegak walau situasi berubah-ubah. Oke, yang lanjut soal keempat, analisis dinamik putus ID dan keadaan hukum.
Skenario sebuah aplikasi e-commerce memiliki 10.000 produk. Developer berpikir membuat 10.000 file produk satu, TSX produk dua, TSX. Tentu saja ini mustahil. Eksporter menawarkan solusi dengan dinamik proses menggunakan kurung siku. Pertanyaannya di itu cara kerja dalam menangkap parameter real. Bagaimana supaya letakkan ini bisa menangani jalanan mungkinnya data. Hubungkan konsep salah satu atau untuk kasus. Ini dengan menversi hukum Allah, sunnatullah. Apakah hal membuat aturan verifikasi yang berbeda untuk setiap orang atau satu aturan berlaku bagi setiap? Oke, kata kuncinya juga pattern matching atau mencocokkan pada URL project 1 gig validate TSX yang menyediakan 1 giga parameter. Scalability menangani data terbatas dengan satu baris code. Keadilan universal sunatullah itu satu. Berlaku bagi siapa saja yang masuk dalamnya. Ini adalah present. Oke, untuk kelima, strategi di linking dan semangat silaturahmi. Skenario-nya tim marketing yang bakal link promo via WhatsApp. Mirip promo diskon lebaran. Namun, saat pengguna mengklik link tersebut, aplikasi membuka halaman depan memaksa pengguna mencari manual promo tersebut. Pengguna kecewa dan merasa tertipu. Pertanyaannya, buatlah strategi implementasi dan linking benar agar URL tersebut. Halaman detail promo jelaskan konfigurasi apa yang perlu disisihkan. Mereka penggunaan akses ini dengan konsep silaturahmi. Mengapa mempermudah orang lain untuk masuk dan masuk ini adalah bagian dari mencegah rezeki. Oke, kunci jawabannya itu scam configuration atau scam dia JSON. PDP memastikan rute promo seluk tersedia dan menggunakan link eksternal. Silaturahmi di linking adalah jembatan penghubung memblokir akses, memutuskan hubungan, memperlancar akses adalah Anda melihat katamu. Nah, baiklah itu saja dari bab 6 yang saya baca. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.